Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Azizudivi dari 11 IPA 7. Di sini tujuan dari pembuatan video saya adalah untuk menjelaskan bahan limbah bangun datar yang akan dapat diolah menjadi kerajinan di lingkungan saya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih bahan limbah bangun datar itu. Jadi, bahan limbah bangun datar adalah suatu kerajinan atau karya seni yang dibuat oleh pengrajin yang berasal dari limbah bangun datar yang berbentuk bangun datar seperti segi 6, lingkaran, segi 4, dan lain sebagainya. Contoh-contohnya apa aja sih? Seperti kardus, kertas, kemudian ada koran, kemudian plastik-plastik, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu yang ada di lingkungan saya. Yang pertama yang ada di lingkungan saya adalah koran. Ini dia. Koran dapat kita ubah menjadi kerajinan yang menguntungkan juga bagi diri kita. Seperti contohnya adalah pembuatan mangkuk dari koran. Ini seperti ini dari koran. Kemudian koran yang telah direndam selama beberapa hari kemudian dibentuk. Lalu koran juga bisa dibuat menjadi tas dari koran. Dengan cara di koran tersebut kita ambil contohnya. Koran yang tersebut yang panjang kita bulati sampai habis, sampai kecil. Kemudian kita lem dengan seperti ini. Kemudian kita lem dengan menggunakan lem kucing atau lem kambing dan lain sebagainya. Kemudian koran juga bisa digunakan untuk pembuatan bahan-bahan limbah kerajinan atau kerajinan-kerajinan yang lain. Yang kedua adalah kardus. Kardus seperti ini. Kardus dapat kita ubah menjadi kerajinan seperti tempat pensil, kemudian seperti hiasan-hiasan kecil yang menguntungkan bagi kita sendiri atau bahkan dapat kita jual dan memiliki nilai estetika. Yang ketiga adalah plastik. Plastik yang biasanya orang-orang masyarakat dan orang awam akan menyebutnya sebagai sampah. Plastik ini kita anggap seperti tidak dapat digunakan, namun apabila kita sebagai pengrajin dapat mengolahnya menjadi kerajinan yang sangat menguntungkan bagi diri kita. Contohnya adalah kita bisa membuat tas dari plastik seperti ini. Namun kita dapat mencari plastiknya yang memiliki motif tentunya. Seperti ini. Ini plastik ya guys. Plastik-plastik dari bahan-bahan minuman. Contohnya adalah energen, kemudian cappuccino, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa membuatnya dari bahan kertas. Yang kita anggap kertas ini hanya berguna untuk sebagai tempat alat kita menulis, media kita untuk menulis dan menuangkan banyak ilmu. Namun kertas ini juga dapat bermanfaat bagi kita tentunya. Selain untuk menuangkan ilmu, kita juga bisa membuat kerajinan yang dapat menguntungkan bagi diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kain perca. Kain perca ini dapat kita ubah menjadi kerajinan banyak sekali, seperti sarung bantal dari kain perca, kemudian baju dari kain perca, rok dari kain perca, atau bahkan celana dari kain perca dan lain sebagainya.
Kemudian bisa kita buat juga menjadi tas seperti ini. Tas kecil yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kita sebagai pelajar tentunya dan orang-orang lain. Tas seperti ini bisa kita buat dengan menggunakan kain perca dengan teknik yaitu dijahit dan disatukan seperti ini. Dan kita bisa menggunakan banyak sekali warna-warna dalam kain perca. Seperti ini. Karena tas ini bisa membantu kita dan sangat membantu kita dalam proses kehidupan. Contohnya seperti jika kita yang bersekolah membawa buku yang terlalu banyak dan terlalu berat, sehingga kita merasa keberatan dan dapat membuat sakit di punggung kita, maka kita bisa dapat menaruh buku-buku tersebut di sini. Kemudian, dan pada saat sekarang, banyak anak-anak atau anak milenial yang menggunakan tas-tas seperti ini yang sangat bermotif, bergaya untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Bahasa sekarangnya itu adalah OOTD. Kemudian, soal nomor 3, analisislah potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam berwirausaha produk kerajinan bahan limbah bangun datar. Kemudian, bahan sumber daya yang dapat saya manfaatkan di lingkungan saya ini, yang pertama adalah kulit jagung. Kulit jagung ini bisa kita manfaatkan menjadi bunga dari kulit jagung, menjadi pas foto dari kulit jagung, dan menjadi lampu tidur dari kulit jagung dan lain sebagainya, dengan menggunakan teknik-teknik pembuatan kerajinan tentunya yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah pandan, daun pandan. Daun pandan ini dapat kita ubah menjadi ketupat. Memang ketupat juga bisa dibuat dengan menggunakan daun janur kuning ataupun dengan daun kelapa sawit. Namun, jika kita menggunakan pandan juga bisa, karena pandan akan mengeluarkan aroma harum, aroma wangi kepada makanannya tersebut. Jadi, banyak bahan-bahan dan sumber daya yang ada di lingkungan kita, limbah-limbah bangun datar yang ada di lingkungan sekitar kita, yang dapat kita manfaatkan kembali atau kita proses kembali, kita buat kembali menjadi sesuatu barang yang lebih berguna bagi kita tentunya. Selain akan memberikan kita keuntungan, dia juga telah membuat kita lebih kreatif dan inovatif dalam pembuatan sebuah kerajinan-kerajinan atau suatu hasil karya yang baru. Sekian dari saya, terima kasih.